Pekerja migran Indonesia mempunyai peran penting dalam perekonomian. Selain sebagai sumber penghasilan bagi keluarganya, PMI merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Data Bank Indonesia menunjukkan pada tahun 2023, kontribusi devisa PMI mencapai 14,2 miliar USD atau sekitar 220 triliun rupiah. Setelah sempat terkendala akibat pembatasan mobilitas di masa pandemi, jumlah PMI kembali meningkat pasca COVID-19. Selama tahun 2023, total penempatan PMI di luar negeri mencapai 275.000 orang, naik dari 201.000 pada tahun 2022. Kedepannya, penempatan PMI diproyeksikan akan terus naik, mencapai 298.000 orang pada tahun 2024, 326.000 orang pada tahun 2025, dan 339.000 orang pada tahun 2026. Sayangnya, para pekerja migran masih terkendala oleh berbagai hal. Antara lain, masih banyak PMI yang diberangkatkan secara non-prosedural, sehingga sulit bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan secara baik. Menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, saat ini ada sekitar 9 juta WNI yang bekerja di luar negeri. Namun demikian, jumlah yang tercatat jauh lebih kecil, hanya 3,6 juta orang. Selisih sebesar 5,4 juta orang mengindikasikan PMI yang diberangkatkan melalui jalur tidak resmi. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk melindungi pekerja migran? Dari sisi regulasi, pemerintah bersama DPR telah menyusun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun demikian, implementasi UU tersebut belum optimal, tercermin dari biaya penempatan masih dibebankan pada PMI. Belum ada jaminan sosial yang komprehensif bagi PMI di negara penempatan, serta masih adanya perusahaan-perusahaan pengirim pekerja migran yang nakal, namun tetap beroperasi, serta masih banyaknya kendala dalam pemulangan PMI bermasalah. Dalam pelindungan pekerja migran, tampaknya kita mesti banyak belajar dari negara lain, salah satunya Filipina. Apa saja good practice yang dapat kita pelajari dari mereka? Pekerja migran Filipina dikelola oleh satu kementerian khusus, yaitu Department of Migrant Workers atau disebut dengan DMW. DMW merupakan hasil penggabungan 7 lembaga sejak tahun 2023. Meskipun demikian, DMW tetap berkoordinasi dengan departemen lainnya, terutama dalam hal pelatihan calon pekerja migran, pelindungan pekerja migran di luar negeri, dan kerjasama multilateral. Di Indonesia, sebenarnya ada BP2MI, namun kewenangan dan posisinya tidak sekuat Department of Migrant Worker di Filipina. Selain itu, pelindungan pekerja migran menjadi salah satu dari 3 pilar pengukuran kinerja diplomat Filipina di luar negeri. Kegagalan dalam melindungi warga negara Filipina di luar negeri, termasuk pekerja migran, akan berpengaruh pada karir diplomat terkait. Pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja di Filipina, termasuk di dalamnya pelatihan dan sertifikasi untuk pekerja migran, dikoordinasikan oleh satu lembaga khusus, yaitu Technical Education and Skills Development Authority atau disingkat TESDA. Selain oleh lembaga pemerintah tersebut, pelatihan juga banyak melibatkan lembaga swasta yang telah terakreditasi oleh TESDA. Bagaimana dengan recruitment agency yang nakal? Terdapat sanksi keras bagi pengirim pekerja migran yang melanggar aturan ketat yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk jika terlibat dalam pengiriman pekerja migran secara non-prosedural. Pengirim pekerja migran takut melanggar aturan karena dapat berimplikasi pada pencabutan izin. Hasilnya, proporsi pekerja migran Filipina non-prosedural sangat rendah, hanya sekitar 10%. Terdapat skema jaminan sosial khusus untuk pekerja migran Filipina yang dikelola oleh Overseas Workers Welfare Administration. Skema ini dibiayai dengan iuran wajib sebesar $25 untuk 2 tahun keanggotaan awal yang harus dibayar oleh pemberi kerja atau perusahaan pengirim. Dengan kata lain, iuran tersebut tidak menjadi beban pekerja migran. DMW juga aktif melaksanakan seminar gratis yang dapat diikuti oleh orang yang tertarik menjadi pekerja migran sebelum mendaftarkan diri. Kegiatan tersebut dinamakan Pre-Employment Orientation Seminar. Informasi yang disampaikan dalam seminar mencakup prosedur pendaftaran pekerja migran, dokumen dan biaya yang diperlukan, serta cara menghindari rekrutmen ilegal.
Dengan demikian, sebelum mendaftar menjadi calon pekerja migran, masyarakat sudah tahu berbagai hal terkait bekerja di luar negeri, termasuk di dalamnya prosedur resmi jika ingin menjadi pekerja migran. Peran non-governmental organization dan serikat pekerja di Filipina dalam hal pelindungan pekerja migran juga cukup besar, termasuk dalam perumusan kebijakan, negosiasi antar negara, sosialisasi, edukasi, literasi, serta penanganan kasus yang berkaitan dengan pekerja migran Filipina. Pemerintah Filipina pun berusaha untuk selalu mengadopsi standar-standar ketenagakerjaan internasional. Sampai saat ini, Filipina telah meratifikasi 39 konvensi ILO, termasuk yang terbaru yaitu Konvensi nomor 190 tentang Violence and Harassment Convention 2019. Sedangkan Indonesia hingga saat ini baru meratifikasi 20 konvensi ILO. Belajar dari negara Filipina, pelindungan pekerja migran bukanlah tugas yang bisa diemban oleh satu entitas saja. Hal itu merupakan tanggung jawab bersama berbagai instansi terkait, serta dengan dukungan lembaga non-pemerintah dan masyarakat. Kita semua berharap di masa depan perlindungan pekerja migran kita di luar negeri semakin baik.